Widya Isha Putri. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Mbak. Pagi Bu. Baiklah Mbak, saya di sini akan melakukan perkenalan terlebih dahulu ya Mbak ya. Perkenalkan, saya Bidan Widya Isha Putri yang dari Puskesmas Kampung Bali ya Mbak. Saya Bidan Yuniko Lantari ya Mbak, sama dari Puskesmas Kampung Bali. Baiklah Mbak, di sini kami akan menjelaskan mengenai pendidikan kesehatan. Apa tujuan dari pendidikan kesehatan ini, yaitu salah satunya mengurangi perlakuan negatif, yaitu bagi kesehatan. Misalnya mengurangi kebiasaannya itu menonton film porno, mencegah meningkatnya perilaku yang tidak baik ya Mbak. Baiklah Mbak, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan sistem, proses dan fungsi alat reproduksi dan bagaimana aspek perkembangan dari pertumbuhan alat reproduksi tersebut. Kan Mbak, itu ada salah satunya itu kebutuhan nutrisi dan hidrasi pada remaja. Alasan remaja perlu mendewasakan diri usia perkawinan serta untuk merencanakan kehamilan sesuai dengan keinginan dan pasangannya. Yang nomor 4 yaitu penyakit menular seksual, HIV atau AIDS, serta dampak hidup terhadap remaja kesehatan reproduksi tersebut ya Mbak ya. Iya. Sebelumnya ini ada leafletnya Mbak. Nah ini ada leafletnya, boleh dibaca-baca dulu sambil saya jelaskan Mbak. Ya Mbak, di leafletnya ada kan dijelaskan mengenai apa itu kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi itu adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses dari alat reproduksi tersebut. Nah, di leaflet tersebut ada struktur, anatomi, dan fisiologi organ genitalia wanita ya Mbak ya. Bisa Mbak lihat, di sana ada gambar dan ada dari berbagai bagian. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan mengenai vagina. Nah, vagina itu adalah saluran yang menghubungkan antar vulva dan rahim. Di sana juga ada gambarnya kan, Mbak? Bisa Mbak lihat, di sana ada dijelaskan apa itu bagian-bagian dari alat reproduksi wanita dan apa aja penjelasannya di sana ya, Mbak. Nah, di sini mengenai remaja, di sini kami jelaskan mengenai mekanisme menstruasi. Di level tersebut ada 4 fase. Nah, pada usia remaja ini Mbak ada perubahan-perubahan yang dialami, yaitu terjadinya proses menstruasi, pembesaran payudara. Nggak ada. Selanjutnya itu bagian B ya Mbak ya. Di sebelahnya lagi ada itu mengenai kebutuhan nutrisi dan hidrasi pada remaja. Nah, di sini Mbak saya jelaskan, kalau kita semakin gemuk itu dapat mengakibatkan risiko yang lebih berat. Jadi kita tuh harus menyeimbangi antara makan, minum terhadap tubuh kita gitu Mbak ya. Bisa kita untuk mengaturnya gitu. Baiklah Mbak. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai alasan remaja perlu mendewasakan usia perkawinan dan merencanakan kehamilan dengan pasangan. Minimalnya itu umur 19 tahun. Dan juga ada beberapa faktor alasan pernikahan untuk mendewasakan dan merencanakan kehamilannya, yaitu salah satunya risiko penyakit seksual yang meningkat, risiko kekerasan seksual meningkat, risiko mengalami masalah psikologis, risiko tingkat sosial dan ekonomi yang rendah. Nah, di sini kita perlu untuk mematangkan diri untuk menjalani kehidupan yang lebih, yaitu materi selanjutnya mengenai penyakit menular seksual ya Mbak ya, dan serta cara dampak terhadap kondisi reproduksi remaja. Nah, infeksi menular seksual itu adalah golongan penyakit infeksi yang terutama ditularkan melalui kontak seksual. Dampak dari infeksi menular seksual ini terhadap kondisi kesehatan remaja. Yang pertama yaitu alat reproduksi yang bisa mengalami kerusakan ya Mbak ya, menyebabkan kebutaan dan pikun. Infeksi menular seksual ini bisa ditularkan kepada bayi juga serta berada di dalam kandungan dan juga bisa mengakibatkan kematian. Di sana bisa Mbak lihat contohnya, ada gambarnya itu Mbak, ada penjelasannya juga. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bidan Monik ya Mbak ya. Baik Mbak, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah diberikan oleh Bidan Widya tadi, yaitu masalah bahayanya narkoba dan miras pada kesehatan reproduksi pada saat remaja ini ya Mbak. Kemudian juga ada pengaruh sosial dan media terhadap perilaku seksual, dan ada juga mengenai kekerasan seksual Mbak yang bisa terjadi di usia remaja. Kemudian juga ada pengembangan kemampuan berkomunikasi, termasuk memperkuat kepercayaan diri kita.
dan juga ada hak-hak reproduksi yang kita miliki sebagai perempuan dan remaja ya Mbak. Baik, yang pertama itu mengenai bahayanya narkoba dan miras pada kesehatan reproduksi. Di sini kan juga ada, kita sudah ketahui jika kita menggunakan obat-obat tersebut kita dapat terkena depresi, kemudian apalagi dengan obat sedatif itu, kemudian juga ada stimulasi sistem syaraf pusat kita juga bisa terganggu, dan juga kemudian ada beberapa faktor Mbak yang menyebabkan narkoba dan minuman keras itu bisa membahayakan kita, seperti bisa menurunkan faktor genetik, juga pola asuhan keluarga kita juga bisa berkurang kepada misal anak kita nanti atau keluarga kita. Kemudian lingkungan atau teman kita juga berdampak di situ, dan juga ada gangguan psikiatristik atau gangguan mental kita juga terganggu. Kemudian juga ada tanda dan dampak pada saat kita menyalahgunakan narkoba dan juga minuman keras itu. Ya, tadi juga bisa menyebabkan kemampuan untuk berpikir kita itu bisa menurun, Mbak. Kemudian juga dapat menimbulkan masalah untuk peningkatan kayak berpikir kita, kemudian emosi kita juga tidak terkendali, kemudian bicara kita juga bisa berubah atau cadel, kemudian tanda-tanda vital kita juga bisa menurun. Kemudian ada juga pengaruh sosial dan media juga Mbak, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Ada pengaruh sosial di lingkungan kita sendiri juga berpengaruh dengan kita, apalagi masa remaja. Jadi kita cepat untuk terkontaminasi kan Mbak dengan apapun yang buruk-buruk itu. Kemudian juga di media sosial sudah kita tahu, media sosial itu walaupun ada yang membantu tapi kebanyakan juga ada yang negatif. Jadi kita harus membatasi diri dan kita harus menempatkan diri kita pada media sosial itu yang mana yang baiknya ya Mbak, biar kita tidak terpengaruh dengan yang buruknya tadi. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai kekerasan seksual dan cara menghindarinya Mbak. Kebanyakan juga anak perempuan tidak berani melaporkan tindakan kekerasan seksual itu tadi, karena anak perempuan itu merasa dan menganggap jika mereka melapor dan masyarakat tahu, masyarakat akan menyalahkan pihak perempuan yang bersalah, karena kebanyakan perempuan memakai pakaian yang agak terbuka, jadi mereka menganggap salah si perempuan kenapa memancing hal itu agar bisa terjadi, padahal kebanyakan juga tidak seperti itu. Jadi itulah mengapa para wanita yang mendapatkan kekerasan seksual banyak juga yang tidak berani melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Kemudian di sini juga kita akan membahas pengembangan kemampuan berkomunikasi, termasuk memperkuat kepercayaan diri agar mampu menangkal hal-hal yang bersifat negatif. Di situ kita juga bisa sebagai perempuan atau sebagai remaja, kita bisa menanamkan mindset atau di pikiran kita ini kita bisa dan kita yakin dan pikiran kita positif. Jadi kita jangan membebankan kalau kita itu tidak bisa, kita tidak bisa. Jadi kita itu harus menanamkan hal-hal positif yang kita harus ingat. Jadi kita itu bisa percaya diri dengan diri kita sendiri, Mbak. Kemudian juga ada hak-hak reproduksi. Baik Mbak, di sini juga ada hak-hak reproduksi. Di sini juga ada hak untuk mendapatkan informasi pendidikan kesehatan reproduksi. Kemudian juga ada hak untuk kebebasan berpikir kita tentang masalah kesehatan reproduksi itu. Kemudian ada untuk hak untuk mendapatkan pelayanan untuk perlindungan reproduksi. Kemudian juga ada hak untuk menentukan jumlah dan jarak kehamilan, dan juga hak atas pelayanan dan kehidupan reproduksi. Dan ada lagi Mbak, bisa Mbak lihat yang di situ. Jadi di sini semua remaja dan semua orang memiliki hak-hak reproduksi. Jadi kita bisa menuntut hak kita bisa datang ke pelayanan kesehatan untuk berdiskusi masalah kesehatan reproduksi tersebut, Mbak. Baik Mbak, apakah masih ada yang ingin Mbak tanyakan masalah yang kami jelaskan tadi jika belum mengerti? Jadi begini ya Mbak, untuk orang remaja itu pernikahan di usia yang sangat tadi itu sangat dibutuhkan ya Mbak ya, karena itu adalah persiapan untuk berumah tangga, kemudian reproduksinya juga sudah siap ya Mbak ya. Karena sedangkan untuk kalau kita menikah terlalu muda
mengerti Mbak mengenai penjelasan dari yang kami jelaskan tadi? Gitu. Untuk saat ini sudah mengerti, nanti kalau ada boleh bertanya. Iya. Iya. Iya, Selamat pagi Bu, di sini saya Bidan Citra dari Puskesmas Bentiring. Di sini kami akan mengadakan promosi kesehatan mengenai wanita subur. Jadi di sini kami akan melakukan PMKes atau pendidikan kesehatan untuk warga-warga sekitar di sini. Jadi untuk pendidikan kesehatan itu sendiri bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah-masalah reproduksi seperti kasus tumor atau kanker pada wanita subur, terus meningkatkan keterlibatan wanita subur dalam melakukan KB, terus meningkatkan perilaku positif bagi kesehatan, misalnya mendorong kebiasaan untuk berolahraga dan beraktivitas sehari-hari untuk ibu-ibu wanita subur ya Bu ya. Ya Bu. Nah, jadi di sini kami akan membahas mengenai kapan itu siklus wanita subur, terus masalah-masalah kesehatan reproduksi pada wanita subur ya Bu ya, seperti ada kanker dan tumor dan lainnya, atau infeksi menular seksual. Selain itu di sini juga kami akan membahas deteksi dini kanker payudara dan kanker prostat ya Bu ya. Setelah itu kami juga akan membahas mengenai kebutuhan nutrisi dan hidrasi pada wanita subur. Selanjutnya juga tentang keaktifan mengikuti keluarga berencana atau KB ya Bu ya. Baiklah, di sini kita mulai saja dari yang pertama ya Bu ya. Ini saya ada sedikit brosur yang di sini sudah saya tuangkan secara singkat materi-materi yang akan saya berikan kepada Ibu menurut Bu ya. Jadi yang pertama itu kapan sih siklus wanita subur ya? Nah, jadi siklus wanita subur itu jadi kita bisa tahu kapan siklus wanita subur kita itu sendiri ya Bu ya. Jadi ada 4 langkah untuk mengetahui masa subur seorang wanita itu. Jadi yang pertama itu kita harus mencatat siklus menstruasi pada siklus menstruasi terpendek, misalnya pada 28 hari terpendek ya, atau kurang dari itu, atau kan normalnya kan 21 sampai 28 ya Bu ya, itu normalnya ya. Nah, itu kita catat dulu kapan misalnya. Setelah itu bisa lalu dari hasil yang terpendek itu tadi kita kurangkan dengan 18, misalnya hasilnya 10 hari misalnya. Jadi hari terakhir menstruasi Anda adalah hari pertama subur Anda, ya. Jadi atau juga cara mencatat siklus menstruasi terpanjang ibu ya, misalnya 30 hari ibu terpanjang menstruasinya. Kalau tadi dikurang dengan 18, kalau siklus terpendek, kalau siklus terpanjang itu dikurang 11. Jadi 30 dikurang 11 itu 19 hari. Jadi hari terakhir menstruasi ibu merupakan hari subur terakhir ibu juga, dan juga di dalam bulan tersebut ya Bu ya. Begitu pun dengan sebaliknya ya. Jadi ada 4 langkah itu tadi untuk mengenai siklus masa subur ibu tadi. Terus selanjutnya ada juga masalah-masalah kesehatan reproduksi wanita subur seperti kanker, tumor, atau infeksi menular seksual. Jadi masalah-masalah kesehatan reproduksi pada wanita subur itu bisa kankernya kanker serviks, kanker darah, atau juga tumor darah, tumor yang lainnya ya Bu ya, atau juga bisa infeksi menular seksual seperti HIV atau AIDS. Nah kan wanita subur kan ya. Jadi atau juga bisa masalah-masalah kesehatan reproduksi yang lainnya, yang kayak ringan-ringan itu seperti gangguan pada haid, kayak lainnya nggak teratur. Terus setelah itu ada juga sindroma menstruasi, kayak sebelum kita menstruasi itu kayak kita pasti ada marah-marah, kayak emosi kita memuncak ya Bu ya, karena dengan menstruasi itu atau sindroma menstruasi. Atau juga seperti yang lainnya ya Bu ya. Dan juga selanjutnya ada juga cara atau deteksi dini untuk kanker serviks atau kanker payudara. Jadi di sini untuk deteksi dini kanker serviks ada pemeriksaan IVA,
atau juga untuk yang payudara itu ada sadari atau periksa payudara sendiri. Jadi di situ juga ada saya jelaskan mengenai pemeriksaan IPA dan berapa biayanya atau yang lainnya itu ya. Jadi pemeriksaan IPA itu bagus gitu. Jadi pemeriksaan IPA itu sendiri atau untuk mendeteksi kanker cervix itu tadi yaitu IPA itu sendiri infeksi visual asam asetat. Jadi pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim atau cervix ini dengan cara menteteskan larutan asam asetat atau asam cuka 3-5% pada cervix dan seluruhnya bagian vagina ibu untuk melihat apakah terjadi perubahan sel-sel abnormal pada sel-sel abnormal yang bisa membentuk kanker itu tadi ya. Sambungan jadi syarat untuk melakukan pemeriksaan IPA itu sendiri yang pertama itu sudah pernah melakukan hubungan seksual ya tentunya itu ya, tidak sedang hamil, tidak sedang datang bulan, 24 jam sebelumnya itu tidak boleh melakukan hubungan seksual dan juga yang lainnya ya Bu ya. Jadi di situ juga sudah tertera bagaimana pemeriksaan IPA-nya bisa dibaca. Kalau misalnya ibu berminat boleh ibu dilakukan pada wanita subur itu 5 tahun sekali ya Bu ya, atau misalnya atau di usia 35 tahun atau juga bisa sebelum 35 kalau sudah berhubungan atau sudah menikah boleh untuk melakukan tes pemeriksaan IPA. Jadi selain itu juga bisa menggunakan pemeriksaan pap smear. Jadi selanjutnya ada pemeriksaan pap smear. Pap smear ini sendiri pemeriksaan sediaan aksesan mulut rahim atau cervix yang digunakan untuk mendeteksi adanya kanker cervix atau sel kanker pada cervix. Jadi syarat untuk melakukan pap smear ini tadi hampir sama dengan pemeriksaan IPA tadi, sudah pernah melakukan hubungan seksual, tidak sedang datang bulan atau haid, diutamakan pada wanita usia 35-40 tahun dan 24 jam sebelum itu tidak boleh melakukan hubungan seksual. Setelah itu untuk pemeriksaan payudara sendiri bisa sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Jadi sadari itu upaya deteksi dini kita untuk melakukan pemeriksaan payudara kita sendiri agar atau salah satu prosedur untuk mengetahui kelainan-kelainan pada payudara kita yang dilakukan setelah menstruasi ya. Jadi sadari itu bisa dilakukan seorang wanita secara mandiri maupun dengan bantuan dokter. Jadi di situ tadi sudah tertera tata cara atau penata laksanaannya untuk pemeriksaan sadari itu sendiri ya. Bisa dibaca-baca. Bentar, dan juga deh. Aja. Bisa dibaca-baca dan juga dipahami ya. Setelah itu kita akan membahas mengenai nutrisi dan hidrasi untuk wanita subur ya Bu ya. Jadi sama seperti wanita lainnya Bu ya, pada yang lainnya juga sama seperti kita membutuhkan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Jadi kalau misalnya karbohidrat itu kan sebagai sumber energi bisa kita dapat dari nasi, jagung, tempat, ubi atau roti gandum seperti itu ya Bu ya. Atau protein juga bisa seperti daging-dagingan, ayam, kacang, tempe, tahu dan lainnya. Dan juga lemak juga bisa kita dapat dari ikan laut, dan juga vitamin serta mineral. Jadi itu semua kan bermanfaat untuk tubuh kembali kita ya. Dan juga air ini untuk mencegah dehidrasi ya Bu ya, dan juga mempercepat proses metabolisme dari dalam tubuh kita. Jadi kita tuh sehari itu harus minum minimal 6-10 gelas per hari ya Bu ya, untuk memenuhi kebutuhan hidrasi kita. Jadi selanjutnya juga Bu kita akan membahas mengenai keluarga berencana ya Bu ya. Jadi untuk KB itu sendiri banyak kan yang Bu ya manfaat KB itu ya Bu ya. Yang pertama bisa untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Setelah itu meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengatur dan menjaga jarak kehamilan, serta untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Banyak kan sekarang hamil direncanakan terus aborsi gitu kan. Setelah itu juga meningkatkan kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Jadi kan bila jaraknya jauh, jadi kita bisa fokus pada anak. Setelah itu juga menurunkan resiko kematian ibu dan bayi ya Bu ya. Jadi di sini
banyak sekali manfaat keluarga berencana itu untuk wanita subur. Dan juga ada juga beberapa pilihan metode keluarga berencana yang kita sarankan di situ juga ada tertera ya Bu ya. Bisa dari pil KB bisa, suntikan, kondom, IUD atau implan, atau juga bisa tubektomi atau vasektomi ya Bu ya. Jadi ada beberapa pilihan metode keluarga berencana yang bisa Ibu gunakan untuk mencegah seperti tadi ya Bu ya. Baiklah Bu, di sini kita sudah membahas beberapa materi ya Bu ya. Dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Nggak ada sih Bu, tapi saya sudah mengerti bagaimana fase-fase dalam waktu usia wanita usia subur ya Bu ya. Dari penjelasan saya tadi, apakah sudah mengerti atau masih ada yang Ibu bingung mau Ibu tanyakan? Ya silakan tanyakan. Sudah mengerti Bu di saat ini. Baiklah Bu ya, kalau Ibu sudah mengerti, terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan mengenai promosi kesehatan yang tadi ya Bu ya. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu ya. Kalau misalnya ada promosi kesehatan lagi, boleh nanti kita datang ke sini lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Boleh diambil, dipelajarin di rumah ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Bu, di sini saya mendampingi dari puskesmas kami Ibu, di mana pada hari ini saya akan melakukan promosi kesehatan pada Ibu ya Ibu ya. Di mana nanti ada materi-materi yang saya akan jelaskan tentang satu itu perubahan fisiologi dan psikologi pada Ibu, kemudian gangguan-gangguan kesehatan. Selanjutnya itu juga kebutuhan nutrisi dan hidrasi. Kemudian nanti akan dijelaskan tentang posyandu gitu ya Ibu ya. Baiklah Ibu, yang pertama itu ada perubahan fisiologi ya Ibu ya, di mana perubahan fisiologi itu seperti perubahan kulit, kemudian perubahan rambut yang akan lebih warna lagi nantinya, kemudian gigi mulai copot gitu kan Bu ya. Kemudian penglihatan dan pendengaran juga berkurang ya Ibu, kemudian mudah lelah, kemudian kerampingan tubuh juga sudah menghilang kan Bu ya. Kemudian otot juga mulai berkurang ya Ibu ya. Kemudian tulang pada proses penularan cadarnya juga sudah mulai mengurangi juga ya Ibu. Kemudian seks atau produksinya juga hormonnya itu sudah mulai berkurang juga ya Ibu ya. Kemudian ada juga psikologis pada lansia ya Ibu ya, saya jelaskan juga ya Ibu. Kemudian yang pertama itu Ibu mudah lupa kan Bu ya, karena ingatan kita itu sudah berfungsi tapi tidak seperti muda lagi ya Bu ya. Mudah lupa kan Bu ya, dimana ingatan kita itu kepada hal-hal di masa muda lebih mudah, lebih baik dan kemudian kalau pada masa ini lebih mudah lupa kita yang terjadi pada masa-masa kita muda kemarin gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada gangguan kesehatan ya Ibu. Kemudian yang kedua itu Ibu, kita itu merasa atau sadar akan kematian ya Ibu ya. Kemudian perubahan dalam cara hidup, yaitu memasuki rumah, perawatan bergerak lebih sempit Ibu ya. Kemudian ekonomi kita akibat pemberhentian dari jabatan juga, kan kita udah mau pensiun gitu kan Bu ya. Kemudian yang itu penyakit atau kronis dan ketidaknyamanan juga. Selanjutnya itu ada kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial. Kemudian ada gangguan saraf, panca indera seperti pengecapan kita udah mulai tidak baik lagi. Selanjutnya itu ada gangguan gizi akibat kehilangan jabatan. Selanjutnya itu ada rangkaian dari kehilangan, yaitu kehilangan hubungan dengan teman, entah itu teman, keluarga atau pasangan, atau kemudian pekerjaan juga itu ya. Selanjutnya hilangnya kemampuan dan ketegapan fisik. Selanjutnya itu kebutuhan nutrisi dan hidrasi ya Ibu. Kita itu kalau nutrisi itu seperti protein kita harus tercukupi, karbohidrat
garam, kemudian gula juga harus dikurangi ibu ya, supaya nanti tidak terkena penyakit seperti darah tinggi, kemudian diabetes juga ibu ya. Selanjutnya itu nanti ada posyandu lansia di sini ya ibu, dimana nanti tujuan untuk posyandu itu memelihara kondisi kesehatan fisik, aktivitas atau kemampuan kita, kemudian memelihara kemandirian secara maksimal nantinya, kemudian melakukan diet ini atau secara tepat dan memadai, kemudian melakukan pengobatan secara cepat, kemudian itu ada membina lansia dalam kesehatan fisik, kemudian sebagai sarana untuk menyalurkan minat lansia, kemudian meningkatkan rasa kebersamaan di antara lansia yang seumuran dengan ibu. Di sini ada juga ya ibu ya, nanti ibu bisa daftarkan diri ibu dan nanti datang lagi ke tempat ini ya ibu ya. Baiklah ibu, bagaimana ibu, sudah mengerti yang saya jelaskan tadi atau ada pertanyaan? Ya, terima kasih ya Mbak ya. Saya sudah mengerti atas penjelasan Mbak yang dijelaskan tadi, dan juga ya memang benar seperti yang Mbak jelaskan tadi. Saya itu kalau di rumah tuh sering merasa kayak kesepian gitu kan. Anak saya udah kerja, udah ikut sama suaminya di rumah, terus tuh kayak cucu-cucunya juga jauh gitu kan. Jadi saya sering banget merasa kayak kesepian, nggak ada teman, nggak ada yang ngobrol, jadi kayak gimana gitu kan kalau kesepian gitu. Ya Bu, saya juga ngapainnya udah nggak kayak kalau melihat udah kabur gitu, udah kalau jauh gitu nggak nampak lagi Bu. Oh iya ibu, itu juga faktor usia ya ibu ya. Ibu harus makan sayur-sayuran ya ibu, seperti wortel. Ibu jangan terlalu sering menonton televisi atau main HP juga ya ibu ya, untuk menghindari supaya matanya tidak terlalu kabur. Apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Itulah Ibu Bidan, makasih atas penjelasan itu. Saya sudah mengerti ya Bu ya. Nanti juga saya akan mengikuti posyandu lansia ya Bu ya, supaya tidak kesepian lagi Bu, agar bisa ketemu sama teman-teman, bisa main dan tidak terlalu sedih. Nah, iya ibu. Kalau begitu ibu, terima kasih ya ibu ya sudah datang ke sini. Kalau begitu ibu, nanti kalau ada posyandu lagi atau penyuluhan, ada promosi lagi, nanti dikabarin lagi ya ibu ya. Terima kasih banyak ibu ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.